Breaking news, Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Berikut ini sosoknya. Jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten Vietnam berani berpesan ke timnas Indonesia, gaya main timnas Indonesia tidak jelas. Alhamdulillah datang dengan selamat, Jay Itzes tiba di tanah air, siap tempur di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Jelang timnas Indonesia versus Vietnam, pemain naturalisasi Garuda terus diamati oleh pasukan Philippe Troussier. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Breaking news, Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan memanggil satu pemain baru jelang pertandingan melawan Vietnam, ia adalah Arkan Fikri. Dalam pandangan media bola sport, Arkan Fikri telah bergabung bersama timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Maret kemarin. Sebelumnya diketahui Coach Shin mengumumkan 28 pemain untuk menjalani persiapan jelang melawan Vietnam. Dari 28 pemain itu tidak ada nama Arkan Fikri. Namun kini gelandang Arema FC itu dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Arkan Fikri sejatinya memang sering dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ia sempat masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Turki jelang tampil di Piala Asia 2023. Namun karena keterbatasan slot pemain, Arkan Fikri dicoret dari skuad timnas Indonesia. Usianya yang masih muda tentu saja ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Arkan Fikri. Sementara itu asisten pelatih Nova Arianto tidak mau komentar terkait kedatangan Arkan Fikri. Menurutnya hanya Shin Tae-yong yang berhak memberikan jawabannya. Iya mas, tapi tunggu komentar langsung dari Coach Shin Tae-yong ya, kata Nova Arianto kepada Bola Sport. Diketahui beberapa pemain timnas Indonesia kini sudah mulai berkumpul di Jakarta jelang melawan Vietnam. Rencananya tim Merah Putih akan menggelar latihan perdana di lapangan ABC Senayan pada Senin 18 Maret hari ini. Jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten Vietnam lempar pesuar, gaya main timnas Indonesia tidak jelas. Kapten Vietnam Du Hang Dung mulai melontarkan perang urat saraf kepada timnas Indonesia. Dia mengeluarkan pernyataan miring hanya 5 hari sebelum pertandingan berlangsung. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret mendatang. Tim Indonesia tidak memiliki gaya bermain yang jelas dan bukan tim yang terkoordinasi dengan baik, kata Hang Dung setelah mengikuti latihan tim. Saya rasa tim Indonesia berusaha mengarahkan tim Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi pada kekuatan, lebih mengandalkan fisik karena mereka punya cukup banyak pemain naturalisasi dari Eropa, imbuhnya. Selama beberapa hari terakhir, pihak Vietnam selalu menyoroti keberadaan para pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Hal itu tampaknya membuat mereka agak gentar karena kekuatan skuad Garuda kini berpotensi mengancam. Mulai dari pihak federasi sampai pemain Vietnam mengeluarkan pernyataan negatif soal keberadaan para pemain naturalisasi di bawah arahan Shin Tae-yong. Dari situlah, Hang Dung memiliki pendapat bahwa kekompakan para pemain timnas Indonesia tidak akan seperti biasanya. Sebab, masih ada sejumlah pemain yang bahkan belum pernah menjalani pertandingan memakai seragam tim Merah Putih. Tentu saja gaya permainan ini sangat melelahkan. Namun sebaliknya mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih dan bertanding satu sama lain. Sehingga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terkoordinasi dengan baik atau memiliki gaya bermain yang jelas, ujar Hang Dung. Alhamdulillah, Jay Itzes tiba di tanah air, siap tempur di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Pemain keturunan tim nasional Indonesia, Jay Itzes, diam-diam sudah tiba di tanah air.
Kedatangannya tersebut disambut baik oleh para pencinta sepak bola tanah air yang mengharapkan pemain Venezia tersebut bisa tampil total di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Jay tampaknya ingin melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia dengan maksimal. Tak heran ia pun hadir tepat waktu di Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan yang rencananya baru digelar pada Senin hari ini. Ya, pemain yang membela klub kasta kedua di Liga Italia itu masuk ke dalam 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC jelang melawan Vietnam di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berpotensi menjadi aksi debut Jay menggunakan seragam timnas Indonesia. Jay pun tampak antusias membela timnas Indonesia. Terbukti ia yang secara diam-diam tiba-tiba sudah berada di Indonesia saja. Hal itu dapat diketahui dari posting terbaru tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora, Hamdan Hamedan. Dalam unggahan teranyarnya, Hamdan foto bersama Jay yang baru saja tiba Bandara Soekarno-Hatta. Tentu posting Hamdan itu langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak yang kaget karena Jay bisa datang tepat waktu. Mengingat banyak pemain diaspora yang acap kali sulit hadir di TC on time, karena alasan perjalanan atau masih membela klub masing-masing. Menyala abangku, Justin Hubner berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Vietnam, saya siap berjuang. Bek muda timnas Indonesia Justin Hubner berapi-api tatap laga versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan siap tempur dan berjuang membawa timnas Indonesia berjaya. Hubner menegaskan siap berjuang untuk mengantar timnya meraih kemenangan atas Vietnam. Pemain yang baru gabung Cerezo Osaka itu juga berharap kehadiran supporter memberikan motivasi lebih bagi skuad Garuda. Ini luar biasa dan saya pikir akan kembali luar biasa pada saat melawan Vietnam nanti. Aku pikir semua orang akan menonton pertandingan ini. Jadi saya tidak bisa mengecewakan mereka dan memastikan kami melakukan segalanya. Berjuang untuk mereka, berjuang juga untuk kami sebagai tim, ujar Justin Hubner. Lebih lanjut, Justin berharap para supporter bisa memenuhi dan memberikan atmosfer luar biasa di GBK. Dia menegaskan tidak akan membiarkan para supporter pulang dari stadion dengan rasa kecewa. Dan kita akan menjadi satu tim untuk mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami butuh dukungan supporter. Kami akan berusaha membuat bangga, jadi tetap dukung kami, jelas Hubner. Di luar dugaan, kekhawatiran Shin Tae-yong atas laga kandang timnas Indonesia benar adanya. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong mengungkapkan kekhawatiran akan laga kandang yang akan dilakoni timnas Indonesia pada 21 Maret mendatang. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal itu timnas Indonesia akan menjamu Vietnam. Saya tidak bisa menjamin 100% kami bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam, melihat dari jarak perjalanan pemain. Sebab kami punya pemain yang bermain di Eropa, mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang, ungkap Shin Tae-yong. Ucapan yang bernada pesimis kontan menjadi bahan serangan terhadap Shin Tae-yong. Bahkan Budi Setiawan, founder Football Institute, menganggap Shin Tae-yong tidak serius dalam menyiapkan tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika dinalar apa yang diucapkan Shin Tae-yong ada juga benarnya. Sebagian pemain timnas Indonesia, terutama para pemain abroad, akan menjalani perjalanan jauh dan waktu berkumpul mereka relatif pendek. Dua hal ini yang dianggap menjadi penyebab kurang yakinnya Shin Tae-yong dalam laga pertama timnas Indonesia. Sang pelatih berkaca pada saat timnas Indonesia tandang ke kandang Irak beberapa bulan lalu. Sementara itu, pemain Vietnam dalam kondisi sebaliknya. Para pemain Vietnam tidak kemana-mana, dalam artian mereka hanya bermain di dalam negeri. Kedua, waktu berkumpul mereka jauh lebih panjang. Karena itu pertandingan pertama sebagai tuan rumah akan menjadi pertandingan sulit bagi kami. Sementara itu pertandingan di Hanoi, Vietnam yang merupakan pertandingan kedua akan sangat mudah. Saya optimistis kami akan punya persiapan lebih baik untuk pemain, lanjut Shin Tae-yong. Dalam ucapan kedua terkesan aneh sebab Shin Tae-yong justru yakin menang di pertandingan kedua. Padahal pertandingan tersebut adan berlangsung di Maidin Stadium. Biasanya pelatih manapun pasti akan mengutamakan pertandingan kandang dengan segala kelebihannya. Sebab di kandang dukungan supporter pasti akan sangat membantu. Namun apapun yang diucapkan Shin Tae-yong tidak harus ditelan mentah-mentah.
Bisa saja apa yang diucapkan sebagai salah satu strategi yang tengah disiapkan. Sebab dalam dunia olahraga apapun tidak ada pelatih yang ingin anak asuhnya kalah. Jelang Timnas Indonesia versus Vietnam, pemain naturalisasi Garuda terus diamati oleh pasukan Philippe Troussier. Para pemain naturalisasi Timnas Indonesia ternyata dipantau oleh staf pelatih Timnas Vietnam. Hal itu diungkap langsung oleh bek sayap Vietnam Pham Xuan An, yang bahkan mengaku pihaknya sudah menganalisis setiap pemain naturalisasi skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama, 10 diantaranya merupakan pemain naturalisasi dan ada 4 wajah baru yakni Nathan Chuaon, Jay Izzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Terlepas dari 4 wajah baru itu, Xuan Man mengatakan Vietnam telah menganalisis masing-masing pemain naturalisasi Timnas Indonesia, khususnya yang berlaga di Piala Asia 2023 lalu. Bahkan tim yang dinakodai Philippe Troussier itu menganalisis melalui video pertandingan yang dimainkan para pemain skuad Garuda. Untuk para pemain naturalisasi Indonesia, staf pelatih telah menganalisis secara menyeluruh setiap individu melalui video pertandingan Piala Asia 2023 baru-baru ini, kata Xuan Man dipetik dari Soha. Vietnam melakukan hal itu karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama. Seperti kita tahu, Vietnam menelan kekalahan dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Xuan Man sadar betul melawan skuad Garuda di kandangnya bukan perkara mudah, tapi dia yakin The Golden Star Warriors bisa memberi perlawanan berarti. Seluruh tim akan belajar dari pengalaman untuk memperbaiki apa yang belum dilakukan. Menjadi tamu di kandang Indonesia tentu saja akan sangat sulit. Tim Vietnam akan fokus pada tujuan menang, jelas Xuan Man. Demi kemenangan, Timnas Indonesia harus bisa dikte permainan Vietnam. Sebuah saran diungkapkan pengamat sepak bola nasional Bung Ropan soal siasat yang harus diterapkan Timnas Indonesia pada laga kontra Vietnam. Bung Ropan menyebut bahwa skuad Garuda harus mampu mendikte permainan lawan. Menurutnya, Indonesia sejatinya mampu mendikte permainan Vietnam. Hal ini sudah mereka tunjukkan pada perjumpaan mereka di Piala Asia 2023 lalu. Permainan yang kita mainkan, terutama pada babak pertama saat tampil di Qatar kemarin, kita main bagus sekali, terutama soal perpindahan bola. Tapi kalau kita masih salah-salah passing ya berat, ucap Bung Ropan dalam siniar di kanal YouTube Hasanis Corner. Menurut Bung Ropan, agar bisa menunjukkan permainan ciamik seperti itu, para penggawa Timnas Indonesia harus bagus dalam melepas operan. Operan-operan mereka harus akurat. Lebih lanjut, menurut Bung Ropan, pelatih Shin Tae-yong juga harus tetap mampu memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki timnya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan formasi yang tepat pada laga kontra Vietnam. Bung Ropan menilai formasi yang paling tepat untuk laga kontra Vietnam adalah dengan kembali memainkan 3 back. Hal ini menurutnya tak lepas dari keberadaan pemain-pemain belakang bagus di skuad Garuda. Justin Hubner harus dikembalikan ke belakang agak kiri, ini karena ia kidal. Jordi Amat di tengah dan Jay Izzes bermain agak ke kanan. Ini kalau mereka bermain dengan 3 back, jelas Bung Ropan. Siap kasih keras. Ambisi Egy Maulana Fikri di laga Timnas Indonesia kontra Vietnam. Winger Dewa United Egy Maulana Fikri mengincar hasil positif pada lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Indonesia. Di medio Maret 2024 ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam dalam kali pertemuan langsung. Ya pasti saya rasa semua pemain bakalan mempunyai target untuk bisa memenangkan pertandingan dan tampil sebaik mungkin, ujar Egy Maulana Fikri. Menatap duel kontra Vietnam, Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul untuk menggelar pemusatan latihan minggu hari ini. Bagi Egy Maulana, dirinya sangat bersyukur masih mendapat kepercayaan membela Timnas Indonesia. Alhamdulillah juga bisa kepilih untuk pertandingan lawan Vietnam nanti. Dari saya pribadi berharap tim akan menampilkan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan lawan Vietnam nanti, tutur Egy Maulana. Lebih lanjut, Egy Maulana memastikan kondisinya dalam keadaan yang bugar. Terbaru, dia tampil bersama Dewa United pada pekan ke-29 Liga 1 Sabtu kemarin.
Pemain berusia 23 tahun itu bermain selama 83 menit sebelum digantikan oleh Ahmad Noviandani. Alhamdulillah kondisi saya semakin baik untuk bisa bergabung ke timnas, tutup Egy. Skuad mewah, timnas Indonesia wajib menang kala menghadapi Vietnam. Pengamat sepak bola Akmal Marhali angkat bicara soal peluang timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil positif pada laga kontra Vietnam. Menurut Akmal, skuad Garuda wajib menang pada laga kontra Vietnam. Akmal menyebut skuad Indonesia tergolong mentereng dengan kehadiran pemain-pemain diaspora. Menurut mantan jurnalis olahraga ini, keberadaan para pemain tersebut seharusnya mampu mendongkrak kualitas Indonesia. Bahkan 8 saja pemain diaspora yang diturunkan, atau bahkan separuh saja yang diturunkan sudah melebihi Vietnam. Vietnam cuma kipernya yang punya darah keturunan, kata Akmal dalam siniar di kanal YouTube Nalar TV. Kalau ditanya, kita harus menang atas Vietnam. Dengan semua fasilitas mewah kepada Shin Tae-yong, ia mau pemain naturalisasi, pemain keturunan diberikan yang diinginkan. Mau uji coba dengan segala tim besar diberikan. Dengan semua kebutuhannya sudah diberikan, maka sekarang kita harus bisa membuktikan di lapangan, bisa menang lawan Vietnam dan itu harga mati yang tidak bisa ditawar, jelas Akmal. Akmal pun memprediksi skor kemenangan timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Menurutnya, skuad Garuda akan menang 2 gol tanpa balas pada pertandingan lawan Vietnam. Skor 2-0 sudah bagus bagi timnas Indonesia, jangan menang beruntung seperti di Piala Asia lewat penalti. Namun lewat permainan yang bagus gitu. Karena apa? Karena kita sudah punya kelebihan, tegas Akmal. Respon berkelas Witan soal sindiran bek Vietnam yang ejek timnas Indonesia rasa Belanda. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman buka suara terkait sindiran pemain Vietnam, Du Duy Man. Sebagai informasi, Du Duy Man sebelumnya sempat memberikan sindiran kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Du Duy Man bahkan mengaku dibuat bingung apakah bakal melawan timnas Indonesia atau Belanda. Kini timnas Indonesia kembali naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ujar Du dan Man. Tak berselang lama, Witan Sulaiman memberikan tanggapan terkait pernyataan Du Duy Man itu. Dalam hal ini, Witan menegaskan tak ada perbedaan antara pemain naturalisasi atau lokal. Bahkan lebih lanjut, Witan juga memberikan contoh timnas Prancis yang dihuni banyak pemain keturunan. Hanya saja, pemain milik Bayangkara FC itu tak menampilkan bahwa mengenai naturalisasi pemain ini menang masih menjadi hal yang tak biasa di kawasan ASEAN. Kalau saya pribadi, kita semua di sini sama. Kita pemain Indonesia dan kita berhak untuk membela Indonesia, jadi gak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal. Karena menurut saja juga di Prancis saja kan mereka banyak pemain keturunan, tapi kan hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar. Mereka juga berhak membela timnas kita karena mereka punya darah keturunan dan juga mempunyai paspor orang Indonesia dan sah-sah saja mereka membela tim nasional, kata Witan kepada awak media. Bismillah optimis. Timnas Indonesia dinilai punya modal bagus untuk hadapi Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Timnas Indonesia sendiri dinilai memiliki modal apik jelang bersua Vietnam. Hal tersebut diungkapkan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Menurut Akmal, timnas Indonesia memiliki sejumlah kelebihan dibanding calon lawan mereka tersebut. Mantan jurnalis olahraga tersebut menilai bahwa kelebihan tersebut sudah diakui oleh Vietnam. Kelebihan tersebut adalah keberadaan sejumlah pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung skuad Garuda. Bahkan Vietnamnya kan kaget, kita ini lawan Belanda atau Indonesia. Artinya, kualitas kita oleh pemain-pemain Vietnam sudah disebut setara dengan Belanda. Karena banyaknya pemain keturunan Belanda yang ada di timnas Indonesia. Ucap Akmal dalam siniar di kanal YouTube Nalar TV. Selain itu, menurut Akmal ada keunggulan lain yang dimiliki skuad Garuda dibanding Vietnam.
Hal ini adalah banyaknya pemain abroad yang ada di skuad Indonesia. Manajemen timnas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama tersebut, 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar atau abroad. Vietnam sendiri nggak punya pemain-pemain, mereka berasal dari liga lokal, tandas Akmal. Nguyen Phan Toan ngeri lihat fans timnas Indonesia, masih pemanasan sudah dapat teror. Pemain tim nasional Vietnam Nguyen Phan Toan mengakui bahwa duel lawan timnas Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno bakal sangat sulit bagi Vietnam. Sebab bakal ada teror dari fans skuad Garuda bahkan ketika pemain sedang pemanasan. Dua laga ini baik untuk Indonesia maupun Vietnam sangat menentukan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu kedua negara punya harapan untuk bisa meraih poin penuh. Vietnam saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 3 poin. Jika mereka mampu meraih poin pada duel di Stadion Gelora Bung Karno, maka posisi mereka bakal lebih aman. Namun ini bukan misi mudah. Menurut Nguyen Phan Toan, laga di markas Indonesia tidak akan mudah bagi Vietnam. Bukan hanya soal kualitas sang lawan, akan tetapi juga tentang fanatisme fans skuad Garuda yang bisa memberi tekanan atau teror. Bermain di Indonesia akan selalu mendapat tekanan, penontonnya sangat banyak dan datang ke stadion sangat awal. Saat tim melakukan pemanasan, itu sudah memberikan banyak tekanan, ucap Nguyen Phan Toan dikutip dari The Tao. Fans Indonesia dipastikan bakal memadati Stadion Gelora Bung Karno pada duel lawan Vietnam. Dari informasi yang didapat, antusiasme fans untuk membeli tiket sangat tinggi. Nguyen Phan Toan menyadari bahwa duel lawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno akan sangat sulit. Karena itu dia berharap para penggawa The Golden Start siap secara mental untuk menghadapi tekanan yang ada. Ini adalah sebuah kerugian bagi Vietnam. Tapi jika Anda menanganinya dengan percaya diri pada beberapa sentuhan bola yang pertama, Anda akan bermain lebih baik untuk selanjutnya, ucap pemain berusia 27 tahun. Vietnam terakhir kali memainkan laga di Stadion Gelora Bung Karno pada semifinal Piala AFF pada 2022 lalu. Ketika itu Vietnam yang masih dilatih Park Hang-seo mampu mendapatkan hasil imbang. Kabar buruk datang untuk Vietnam. Striker andalannya cedera jelang hadapi timnas Indonesia. Timnas Vietnam dikabarkan tidak dapat menurunkan kekuatan penuh saat menghadapi timnas Indonesia. Striker andalan mereka Nguyen Chong Phuong dilaporkan tidak berlatih pada hari Minggu kemarin karena mengalami cedera. Padahal Chong Phuong sangat diharapkan bisa tampil menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Media Vietnam dan TRI melaporkan sang striker mengalami cedera ankle saat bersama klubnya di Liga Jepang. Pada sesi latihan sore tanggal 17 Maret, striker Nguyen Chong Phuong tidak ikut latihan bersama rekan satu timnya di tim Vietnam. Sebelumnya, pemain ini dimasukkan oleh pelatih Troussier untuk berlatih bersama tim Vietnam U23, tulis dan TRI. Menurut informasi dari VFF, cedera ankle yang dialami striker Ng An itu kambuh lagi. Ini adalah cedera yang dideritanya di klub Yokohama di Jepang, lanjut dan TRI. Nguyen Chong Phuong tercatat sebagai pemain Vietnam yang berkarir di Jepang bersama Yokohama FC, namun ia tidak pernah membukukan menit bermain di J-League musim ini.